Bab 261 banding 261 pergi ke Yulin, 2. Tetua pertama, Su Deng. Tetua kedua, Yin Moha. Tetua ketiga, Mun Yun. Tetua keempat, Yang Danwa. Tetua kelima, Bu Churyong. Tetua keenam, Mong Mu. Tetua ketujuh, Huan Yi. Tetua kedelapan, Mong Oh. Tetua kesembilan, Sama Yi. Tetua kesepuluh, Jakin Keng. Tetua ke-11, Hang Soyu. Tetua ke-12 Gu Chuyong. Tetua ke-12 hanyalah tetua yang belum mencapai tingkat Master Superior, tetapi berhasil bertahan dalam kompetisi untuk mendapatkan posisi tetua. Itu adalah perubahan besar setelah 500 tahun. Selain itu, Youn mengumumkan perubahan baru dalam pertemuan besar. Dia menyatakan bahwa bintik-bintik yang lebih tua akan diuji setiap 5 tahun sekali. Ini berarti bahwa semua orang tua pada saat ini diharuskan untuk berlatih jika mereka ingin mempertahankan posisinya dan ada peluang bagi orang lain yang belum menjadi orang tua. Aku akan membagi pengawal istana menjadi 6 kelompok. Youn kemudian meningkatkan kekuatan pengawal istana. Pengawal istana bagian menjadi 6 kelompok dan 6 pedang Youn ditunjuk untuk bersaing satu sama lain. Sebagian besar prajurit dari 6 kelompok ini diisi dengan anggota yang diterima Youn di akademi, tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa pemimpin tertinggi mereka adalah mantan instruktur senior Hou Jinchang. Pedang ke-6 setuju dengan Hou Jinchang sebagai pemimpin mereka karena mereka selalu mengira sebagai guru mereka. Baca lebih lanjut novel baru di Dengan segala sesuatu yang berubah, satu-satunya hal yang tidak berubah adalah Guardian. Youn berasumsi bahwa para penjaga telah menjaga jalan mereka sejak zaman bapak pendiri, jadi dia merasa tidak perlu ada perubahan. Dan selama 3 bulan ini, telah terjadi bentrokan dengan klan Blade God Six Martial. Kultus diberitahu bahwa ada kekuatan dari klan bela diri 6 Dewa Pedang yang berkumpul di perbatasan Kastil Bokgun dan Jurkang, jadi tetua pertama Su Deng ditunjuk sebagai komandan dan mengambil Bu Churyong, Jakin Keng, Hang Soyu sebagai letnan untuk memimpin kekuatan. Berbeda dengan harapan pertarungan besar menjadi, hanya ada pertempuran kecil. Apa yang terdengar dari mata-mata yang bekerja di luar ekspektasi adalah bahwa tampaknya klan Blade God Six Martial sibuk membentengi Kastil Jurkang dan Kangsu dan belum punya waktu untuk disia-siakan di luar. Tetapi 4 tetua ditinggalkan di Kastil Bokgun untuk bersiap menghadapi situasi yang tidak terduga. Klan bela diri 6 Dewa Pedang membantuku kali ini. Ini adalah kesempatan bagus untuk Chun Youn. 3 tetua dikirim di bawah pengawasan tetua pertama yang membenci 6 klan, jadi ini adalah kesempatan bagus bagi Youn untuk mengalihkan kekuatan yang tersisa dari 6 klan. Pekerjaan itu akan selesai jika para tua-tua yang diutus pulang. Sekitar sebulan yang lalu, seorang utusan tiba dari klan Yulin dari pasukan keadilan. Pesan itu memberi selamat kepada tuan yang baru, dan itu juga tentang mengadakan undangan ke kompetisi Yulin di tahun baru. Intel mengatakan bahwa ada banyak masalah yang terjadi di dalam klan Yulin. Mereka berusaha keras untuk menyimpan semuanya untuk diri mereka sendiri, tetapi tampaknya ada mata-mata di dalam klan Yulin yang bekerja untuk klan Blade God Six Martial. Itu akan sulit, Youn menyimpulkan. Berbeda dengan kultus iblis yang menjadikan Tuhan sebagai tokoh sentral pemerintahannya, klan Yulin adalah asosiasi dari banyak klan dan keluarga yang terjalin yang membuat sulit untuk mencari mata-mata di dalam diri mereka. Kemungkinan klan Yulin akan kesulitan menemukan mata-mata ini. Dan ada juga perubahan kecil. Youn meminta dokter iblis baik Jongwoo untuk membuat racun yang digunakan musuh dari klan Blade God Six Martial di pesta itu. Ini untuk membuat Yi Burwi dan Pahin berbicara. Tapi ramuannya, opium popi, adalah bunga yang mekar di musim panas dan kultus iblis jarang menggunakannya, jadi tidak bisa dilakukan dengan cepat. Mereka beruntung. Pemeriksaan terpaksa ditunda, dan pada saat itu, Youn mengirim tim ekspedisi khusus ke Jianghu. Setelah melakukan yang terbaik, Tuan Chun Yujong masih belum sadarkan diri. Youn harus menggunakan pilihan terakhirnya, yaitu menemukan dokter yang saleh. Tapi masalahnya adalah lokasi tempat dia bisa menggunakan tek itu. Pertama, dia bahkan tidak tahu cara menggunakan tek tersebut, tetapi setelah penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa pemilik asli dari tek ini adalah Nyonya Mu dari klan bijaksana.
Setelah menganyai setiap prajurit yang dulunya berada di klan bijaksana, ditemukan lokasi di mana tek perlu diambil. Tapi itu berada di wilayah kekuatan keadilan. Ini meresahkan. Sword Creek dekat Kastil Hobuk. Puri Hobuk merupakan wilayah yang diperintah oleh keluarga Jegal dan Marga Mudan. Sedikit lebih ke utara dari sana adalah markas besar klan Yulin. Berpikir bahwa tidak ada masalah karena kultus sekarang bersekutu dengan klan Yulin, tapi itu bukan masalah. Godly Doctor adalah makhluk legendaris. Dia mengatakan menyembuhkan setiap penyakit kecuali kematian, sehingga semua orang dari klan Yulin, kekuatan jahat dan istana kerajaan mencarinya kemana-mana. Terlalu berbahaya untuk meminta bantuan mereka. Kemungkinan klan Yulin akan berusaha mengambil tanda itu untuk bertemu dengan dokter yang saleh. Juga, rahasia bahwa Tuan Chun Yujong tidak sadarkan diri, jadi bukanlah ide yang baik untuk memberitahu klan Yulin bahwa serial tersebut sedang mencari tabib suci. Bagaimana kalau kita mengirim tim elit? Bab 262. Tim elit. Ide Marakim sederhana, kirim prajurit elit yang tidak dikenal dunia luar. Tentu saja, para prajurit ini harus sangat terampil sehingga mereka dapat melindungi dokter yang saleh. Prajurit yang ditunjuk adalah Yin Moha, Ho Sangwa, dan Bakgi. Adapun Yin Moha, dia selalu memakai topeng dirinya yang lebih tua sehingga tidak ada yang tahu tentang penampilannya yang lebih muda. Dan mereka dibantu oleh seorang agen mata-mata yang berpengalaman dalam pasukan wilayah kehakiman. Mereka akan melakukannya dengan baik. Marakim berbicara dengan meyakinkan. Itu adalah misi yang berbahaya, tetapi kemungkinan besar mereka akan berhasil. Dan sebulan telah berlalu. Ada orang-orang yang berduel di dalam tempat latihan di dalam istana raja. Ada 4 orang bertarung melawan 1 orang. Seorang pria besar melepaskan formasi tinjunya. Itu adalah Ko Wanghur. Dan 3 lainnya yang bertarung bersamanya adalah Sama Chak, Munku, dan Che Takim. Mereka menggunakan keterampilan terbaik mereka untuk bertarung melawan 1 orang, seolah-olah mereka benar-benar bertarung. Dia terlalu cepat. Pria yang mereka lawan sangat cepat bahkan Ko Wanghur dan Munku yang sekarang telah mencapai tahap akhir dari tingkat Master Superior tidak dapat mengikuti dengan mata telanjang. Apakah dia benar-benar tidak menggunakan setengah dari energi internalnya? Mereka bahkan tidak bisa mengikuti jejaknya. Jika mereka tidak bertarung dengan saling membelakangi, pria itu akan menyerang mereka dengan ganas. Dia semakin cepat. Great Guardian Marakim tersentak kaget. Dia adalah satu-satunya prajurit di sini yang bisa mengikuti gerakan dalam jejak. Itu adalah Chun Youn. Apa langkah unik itu? Youn sedikit melompat ke tanah saat dia bergerak. Itu terlihat sederhana ketika dia berlatih, tetapi dengan energi internal dan langkah dewa angin ditambahkan ke dalamnya, menjadi sulit untuk memprediksi gerakannya. Mari kita tunggu kesempatan. Ko Wanghur berpikir karena dia tidak bisa mengikuti gerakan dan memutuskan untuk menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dan kesempatan itu datang. Tubuh Youn menyerbu ke dada Ko Wanghur. Bersalju. Ko Wanghur kemudian menusukkan tinjunya yang menggunakan 100% energinya ke Youn. Dia berpikir jika Youn datang secepat ini, maka tidak mungkin bagi Youn untuk menghindari serangan ini. Tapi Youn memutar pinggangnya dengan cara yang aneh untuk menghindari serangan itu dan meninju tulang rusuk Wanghur. Ko Wanghur mempertahankannya dengan cepat tetapi tubuhnya terlempar ke udara. Pukulan itu tidak menggunakan energi internal, jadi hanya kekuatan otot murni yang melemparkannya ke udara. Chun Youn kemudian berputar dan menendangnya ke udara. Ko Wanghur diterbangkan kembali dan Sama Chak yang mencoba menyerang dipukul oleh Wanghur dan dikirim kembali bersama. Munku dan Che Takim tercengang saat melihat 2 pria yang dibuang. Chun Youn berkata dia tidak akan menggunakan yang terbaik, tapi dia menjadi semakin kuat. Seni bela diri apa yang dia gunakan? Chun Youn menggunakan seni bela diri yang sangat berbeda sekarang. Itu dibuat dengan gerakan sederhana tetapi secara efisien muncul setelah titik lemah yang sulit dilawan. Youn kemudian datang untuk berhenti. Munku dan Che Takim tidak cukup untuk melawan Youn. Mari kita berhenti di sini. Bagaimana, Nano? Campuran seni bela diri yang mengandung tinju, taekwondo, dan langkah dewa angin mencapai 75% selesai.
Kalau begitu, aku masih harus pergi lagi. Youn telah mempelajari seni bela diri jauh di masa depan yang dimiliki Nano dalam datanya. Itu jauh lebih halus dan efisien daripada seni bela diri dari Yulin, tapi tidak menggunakan energi internal atau formasi apapun. Youn sekarang mengerjakannya dengan Nano untuk berimprovisasi. Aku bisa menggunakan kekuatanku dengan baik sekarang. Youn mengepalkan tinjunya. Kekuatannya sudah mencapai batas kekuatan manusia, tapi sekarang sudah melebihi itu. Setelah menganalisis seni pengembalian darah melalui Nano, Youn mampu meningkatkan serat ototnya dan menyempurnakannya. Dia tidak bisa mengatur kekuatan yang meningkat pada awalnya, tapi sekarang dia sudah menguasainya. Aku akan membawa kekuatan dasarku ke puncaknya terlebih dahulu. Setelah melawan banyak musuh yang kuat saat menjadi tuan, Youn mengetahui kekurangannya. Usahanya sekarang berfokus pada mendapatkan apa yang kurang. Saya jauh lebih kuat, tapi saya masih jauh dari level master tertinggi. Youn berusaha keras untuk mendapatkan pemahaman melalui meditasi setiap malam, tetapi sulit untuk dipahami. Ini hanya jelas. Hanya ada kurang dari 10 orang yang telah mencapai tingkat master tertinggi di seluruh Yulin. Jika jumlah orang yang sedikit itu bisa mencapai level itu berarti membutuhkan latihan dan usaha yang sangat keras. Yah, itu tidak akan membantu bahkan jika aku mencoba melakukannya dengan cepat. Youn mengulurkan tangannya ke Ko Wanghur dan Sima Yi untuk membantu mereka bangun dan dia akan mengatakan bahwa pelatihan hari ini telah selesai, tetapi dia berhenti ketika Marakim turun ke tempat latihan bersama seseorang. Mereka membungkuk pada Youn. Salam, tuanku, Penatua Huan. Itu adalah tetua ketujuh Huan Yi. Huan Yi biasanya sangat ceria dan percaya diri, tapi hari ini dia agak muram. Jika wajahnya seperti itu, maka Huan Yi membawa kabar buruk. Apakah ada yang salah? Tuanku, kami mendapat pesan dari agen di Kastil Hobuk. Kastil Hobuk. Wajah Youn berubah muram mendengar kata itu. Kastil Hobuk adalah tempat Yin Moha, Bak Gi, dan Ho Sangwa pergi untuk mencari tabib suci. Sebulan telah berlalu sejak mereka pergi, jadi Youn berpikir sudah waktunya mereka tiba. Tapi sepertinya pesan itu tidak akan bagus. Petik 2. Apa yang telah terjadi? Tuanku, tim ekspedisi khusus kami untuk menemukan dokter yang saleh hilang di Sword Creek. Petik 2. Bab 263. 10 hari yang lalu, hutan itu dalam dengan kabut tebal yang menghalangi pandangan seseorang. Tempat itu adalah anak sungai yang biasanya tertutup kabut seperti itu. Dan di dalam hutan ada 4 prajurit dengan pedang di pinggang mereka, bersiap untuk melakukan perjalanan menuju sungai, di luar restoran. Mereka adalah tim ekspedisi khusus yang dikirim oleh Demonic Cult. Itu dipimpin oleh Yin Moha, Ho Sangwa, Bak Gi, dan seorang agen dari tim operasi rahasia. Jika kamu melewati hutan itu, kamu akan melihat anak sungai. Lelaki tua yang berdiri di depan restoran berbicara sambil menunjuk ke sisi timur hutan. Bak Gi membungkuk kepada lelaki tua itu. Terima kasih Pak. Jangan berterima kasih padaku. Aku baru saja mengajarimu jalan menuju kematianmu. Jangan salahkan saya karena saya sudah memberitahu Anda berkali-kali bahwa bunuh diri pergi ke sungai itu pada hari seperti hari ini dengan kabut sebanyak itu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berjalan ke restoran. Petik 2. Petik 2. Bak Gi menyesal menunjukkan terima kasih untuk momen kecil itu. Setelah beberapa saat, mereka bergerak ke arah timur, dan mereka melihat hutan lebat menembus kabut. Sepertinya mereka harus melewati hutan itu untuk menemukan anak sungai di dalamnya. Di pintu masuk hutan, ada panel kayu tua bertuliskan, Sword Creek. Ada juga tulisan yang mengatakan dilarang masuk berwarna merah tua, yang membuat mereka merinding. Sword Creek berbahaya untuk masuk dengan kabut tebal, dan bahkan para pemburu tidak masuk ke sana. Hutannya sangat lebat sehingga tim harus memotong semak-semak untuk melewatinya. Agen mata-mata berjalan ke depan untuk memotong semak-semak, tetapi kabutnya terlalu tebal dan mereka tidak dapat melihat banyak sehingga mereka tidak yakin apakah mereka mengambil jalan yang benar. Ini pertama kalinya aku datang ke Sword Creek, sungguh menyeramkan. Tak satu pun dari yang lain menjawab kata-kata agen mata-mata itu. Mereka bertiga tidak banyak bicara selama perjalanan mereka ke sana, jadi agen itu menganggap itu menarik.
Petik 1. Apakah mereka disebut spesial karena mereka tidak berbicara? Yin Moha, Bak Gi, dan Ho Sangwa tidak banyak bicara kecuali benar-benar penting. Untuk itu, agen harus tetap diam di luar keinginannya. Aku bisa merasakan energi bereaksi. Saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan, Yin Moha merasakan sensasi yang aneh. Rasanya seperti energi pedang yang kuat juga. Haruskah saya mengikuti ini? Agen itu mengatakan dia tidak tahu di dalam hutan, jadi rasanya Yin Moha harus mengikuti energi ini. Aku akan memimpin. Petik 2. Tentu saja, Ho Sangwa menjawab dan yang lainnya mulai mengikuti Yin Moha. Yin Moha berjalan menembus kabut tebal dan berjalan. Setelah beberapa saat, hutan lebat berakhir dan mereka menemukan sesuatu. Yin Moha menjadi kaget dan melihatnya. Anggota tim lainnya menunjukkan reaksi yang sama ketika mereka melihatnya. Mereka heran ketika Yin Moha mengerutkan kening dan mencabut pedangnya. Saat itulah sosok bayangan menyerang mereka. Sekarang 20 hari kemudian, ada sungai kuning yang terletak di utara Kastil Hobuk. Itu adalah sungai besar yang mengalir melaluinya. Mereka yang berlari di atas kuda di bukit yang menyaksikan sungai dari atas berhenti. Mereka semua tersentak kaget saat melihat sungai yang luas. Wow, ini sangat besar. Apakah itu sungai kuning? Mereka adalah Munku dan Hubong. Mereka terpesona oleh pandangan pertama di sungai kuning yang mereka lihat untuk pertama kali. Wah, dan ada satu orang yang mendesah pada mereka. Itu adalah pria parubaya dengan rambut disisir ke belakang dan alis tebal dengan tampang tampan. Itu adalah penatua keempat, Yang Danwa. Dan pria berambut panjang di sebelahnya adalah Chun Youn. Mereka di sini untuk menemukan tim ekspedisi khusus yang hilang. Chun Youn akan mengirim orang lain, tetapi karena dia belum pernah keluar dari sekte, dia mengambil ini sebagai kesempatan untuk keluar sekali. Mustahil. Anda seharusnya tidak pergi ke sana sendiri, tuanku. Banyak yang keberatan dengan gagasan Tuhan mencari tim yang hilang sendirian. Great Guardian Marakim keberatan dan begitu pula Huan Yi. Tapi Youn ingin melihat Jianghu dengan matanya sendiri, jadi dia bersikeras untuk pergi. Dipahami. Saya akan mengikuti Anda kemudian. Baca lebih banyak novel baru di Penjaga Agung adalah penjaga Tuhan, jadi Marakim berkata dia akan mengikuti tetapi Youn menolak. Cuti absennya akan tetap tidak resmi, jadi dia akan menggantinya. Dia tidak bisa mengganti Great Guardian dengan penggantinya sehingga dia memerintahkan Marakim untuk tetap tinggal. Tapi kamu tidak bisa pergi sendiri. Lalu mengapa kita tidak melakukan ini? Huan Yi kemudian menyarankan untuk membawa seseorang yang mengenal baik klan Yulin dan kekuatan keadilan karena ini adalah pertama kalinya Youn berkencan. Dan tentu saja, mereka adalah pejuang yang kuat. Huan Yi berharap dia bisa pergi bersama, tetapi dia tidak bisa tinggal di luar kultus untuk waktu yang lama karena dia harus mengawasi setiap operasi rahasia. Orang yang ditunjuk adalah Yang Danwa. Dia telah lama berada di pos terdepan timur laut, jadi dia tahu betul tentang tanah Jianghu. Dia juga berada di tahap akhir prajurit ahli yang unggul, jadi dia cukup kuat untuk membantu Youn. Aku akan pergi denganmu, tuanku. Hubong, letnan pengawal istana, mengajukan diri untuk pergi. Dia selalu bersikeras untuk tetap dekat dengan Youn. Dia bersikeras bahwa dia akan membawa tas, jadi Youn memutuskan untuk pergi diam-diam bersama ketiga orang ini. Dan, petik 1. Sejak kapan kalian semua menunggu di sini? Bab 264. Di pagi hari ketika mereka pergi, ada 4 orang yang menunggu mereka. Itu adalah Ko Wanghur, Munku, Sama Cak, dan Ce Takim. Mereka adalah orang-orang yang menjaga raja sebagai penjaga istana, jadi mereka juga bersiap untuk pergi. Kami akan menjagamu sepanjang jalan. Kalian terlalu banyak. Aku tidak bisa membiarkan kalian semua hilang. Itu akan membuka penutupnya. Youn tidak bisa memarahi mereka terlalu banyak karena mereka melakukan ini karena kesetiaan. Dia kemudian memutuskan untuk mengambil satu orang dan diputuskan menjadi Munku. Ko Wanghur lebih kuat, tetapi tubuhnya yang besar terlalu mencolok sehingga dia terhapus dari daftar dari awal. Tuanku. Tidak, Ko Wanghur menyesali otot besarnya untuk pertama kali dalam hidupnya.
Dia sangat ingin pergi dengan Chun Youn sejak dia mendengar Ho Sangwa menghilang. Aku akan menyuruh semua 6 pedang pergi bersamaku lain kali, jadi tetaplah di belakang. Baik tuanku. Youn memerintahkan mereka untuk berlatih keras saat dia pergi. Dan 4 dari mereka kemudian berhenti di pos terdepan kultus iblis untuk berganti kuda dan berkendara ke sana. Youn dan Munku memakai topeng di wajah mereka. Wajah Youn diperlihatkan kepada kekuatan keadilan di pesta itu sehingga dia harus bersembunyi, dan Munku terlalu cantik sehingga wajahnya perlu ditutup agar terlihat tidak bisa dibedakan. Yang Danwa menghela nafas dan menoleh ke Chun Youn. Menguasai. Jika kita menyeberangi sungai, itu bukan wilayah kekuatan keadilan. Kita harus berhati-hati karena mungkin berbahaya. Sejak mereka meninggalkan kastil, mereka tidak menyebut Youn sebagai tuan karena mereka dapat membongkar kedok mereka. Tapi apa yang dikatakan Yang Danwa sebenarnya ditujukan pada Hu Bong dan Munku yang bersemangat sejak mereka meninggalkan kastil. Ini sangat menarik. Yang Danwa terkejut saat pertama kali melihat Hu Bong. Hu Bong adalah letnan pemimpin penjaga istana Ho Jinchang. Itu adalah posisi yang bahkan lebih tinggi dari pemimpin dari 6 kelompok penjaga istana. Tetapi kekuatan Hu Bong hanya pada tahap akhir dari tingkat master. Tahap akhir level master tidak lemah tapi, mempertimbangkan bahwa semua letnan penjaga istana setidaknya memiliki level super master, aneh jika Youn, yang menganggap kekuasaan atas segalanya, memilih Hu Bong untuk berada di tempat seperti itu. Tapi setelah melihat kesetiaan Hu Bong sepanjang perjalanan mereka, Yang Danwa mengakui hati Hu Bong. Yah, saya terkejut ketika saya melihat Tuhan untuk pertama kalinya juga. Yang Danwa melihat Chun Youn untuk pertama kalinya ketika dia menyelesaikan kompetisi dan ditempatkan sebagai penatua keempat. Dia terkejut di luar imajinasi. Dia tidak percaya bahwa Chun Youn, seorang pemuda, membongkar setengah dari 6 klan dan menyelamatkan kultus iblis dari bahaya 2 kali. Dan yang pasti Youn jauh lebih kuat dari Yang Danwa sendiri. Chun Makita yang kedua. Dia mendengar bahwa para pahlawan berbeda dari mereka masih muda. Yang Danwa berpikir dia beruntung dipilih untuk membantu Chun Youn di sisinya kali ini. Mungkin ini adalah kesempatan untuk melihat sang legenda dengan matanya sendiri. Jika kita pergi ke sana, akan ada dermaga kecil. Yang Danwa menunjuk ke bawah di tepi sungai. Mereka harus menyeberangi sungai, jadi mereka harus mencari perahu. Dermaga penuh sesak dan ada banyak perahu. Menguasai. Ini pertama kalinya aku naik perahu. Aku juga. Aduh. Yang Danwa adalah satu-satunya yang frustrasi atas reaksi polos dari 2 orang lainnya. Jika mereka melewati sungai, itu akan menjadi wilayah. Youn dan anggotanya menuruni bukit dengan menunggang kuda dan menunggu perahu. Mereka membutuhkan setidaknya 2 perahu untuk melewati sungai dengan kuda mereka. Menguasai. Saat mereka turun, Hu Bong memanggil Youn dengan tatapan serius. Youn menoleh dengan tatapan ingin tahu dan Hu Bong berbicara. Kamu harus berhati-hati saat menyeberangi sungai. Itu masuk akal. Yang Danwa menghela napas lega saat Hu Bong, yang seharusnya menjadi penjaga, tampaknya mengenali bahaya yang mungkin terbentang di seberang sungai. Saya mendengar dari perjalanan Jianghu, bahwa ada bandit yang mempelajari seni bela diri yang disebut 18 baris air. Saya yakin guru lebih kuat, tetapi kita berada di sungai melawan. Petik 2. Petik 2 ... Letnan Hu. Maksudku, Hu Bong. Ya, kapal bandit hanya menyerang kapal dagang yang berlayar di sepanjang sungai. Mereka tidak menyerang perahu kecil yang menyeberangi sungai. Yang Danwa mengoreksi informasi yang salah dari Hu Bong dan Hu Bong tersipu malu. Petik 2 ... Oh, itu adalah keterbatasan informasi yang dipelajari melalui buku. Dan setelah menunggu selama 1 jam, giliran mereka yang naik ke perahu. Hu Bong ingin melihat bandit saat dia membaca buku itu, tapi itu tidak terjadi. Sungai tidak jernih, pikir Youn saat melihat air sungai berwarna tanah penuh kotoran. Apakah ini sebabnya disebut Sungai Kuning? Orang-orang yang tinggal di sekitar Sungai Kuning harus menghilangkan kotoran dan rasanya untuk meminumnya, jadi mereka beralih ke teh. Perahu menyeberangi sungai dan sekarang mereka berada di wilayah Hobuk. Ini adalah pertama kalinya Youn menginjak tanah di luar wilayah kultus iblis. Mulai di sini,
Kita tidak memiliki pos terdepan jadi kita akan mampir ke kota untuk berganti kuda saat kita bergerak. Perjalanan itu tidak menimbulkan banyak masalah karena Yang Danwa sangat berpengalaman dalam perjalanan. Mereka menghindari pergi ke kota besar, jadi mereka tidak bertemu dengan salah satu anggota klan Yulin. Setelah melakukan perjalanan 5 hari tanpa istirahat, mereka sekarang berada di dekat Sword Creek, barat laut Kastil Hobuk. Sebentar lagi hujan. Sudah mendung sejak sore, tapi langit sekarang gelap dengan awan. Sesekali terdengar guruh, yang berarti hujan akan segera turun. Mereka kemudian melihat sebuah penginapan kecil. Tuan, kita harus beristirahat di sana hari ini dan bergerak besok pagi. Mari kita lihat apakah kita bisa meminjam jas hujan bambu dari sana. Yang Danwa berbicara dan Yowun mengangguk. Mereka diberitahu bahwa Sword Creek berada di dalam puncak gunung yang sekarang dapat mereka lihat. Tapi mereka tidak berani pindah ke hutan yang keras di malam hari yang hujannya deras, jadi lebih baik istirahat di restoran. Mereka juga kelelahan karena berkemah selama 2 malam terakhir. Penginapan, Danwen, itu adalah penginapan kecil, tetapi memiliki sebagian besar kebutuhan. Itu gudangnya. Saya akan mengikat kuda-kuda di sana. Masuk dulu, guru. Terima kasih. Hubong membawa kuda-kuda itu ke gudang dan sisanya pergi ke ruang makan gedung. Dan saat mereka masuk, mereka semua tersentak. Aduh, Yang Danwa mengerutkan kening. Mereka bergerak dengan hati-hati sehingga mereka tidak akan pernah menemukan prajurit dari pasukan keadilan, tetapi ruang makan memiliki sekelompok prajurit berpakaian putih yang makan di dalamnya. Mereka adalah prajurit dari klan Mudan. Bab 265. Guntur bergemuruh dan hujan lebat mulai turun. Jika kelompok Chun Yowun sedikit terlambat, maka mereka akan basah kuyup di tengah hujan. Setiap tamu di dalam ruang makan semua menoleh ke pintu masuk yang terbuka. Prajurit biksu dari klan muda juga berubah. Ini meresahkan. Yang Danwa mengerutkan kening pada situasi di mana mereka bertemu dengan biksu prajurit dari klan Mudan tepat di dekat penginapan dekat Sword Creek. Klan Mudan adalah salah satu klan terkuat di dalam klan Yulin. Saya mencoba untuk menghindari pertemuan dengan rubah dan sekarang kami telah datang tepat ke sarang harimau. Tentu saja, Yan Danwa adalah tetua dan seorang pejuang yang selalu mencari perang sehingga dia tidak takut pada mereka. Tapi mereka membawa Tuan Chun Yowun bersama mereka. Itu seperti raja bergerak sendiri, jadi mereka tidak yakin apa yang mungkin dilakukan klan Yulin jika mereka tahu. Yang Danwa mengirim pesan telepati ke Yowun. Tuanku, ada beberapa prajurit dari pasukan keadilan di sini. Yang paling memprihatinkan adalah mereka yang berasal dari marga Mudan, dan sebagian besar tamu lainnya juga adalah para pejuang. Tak satu pun dari mereka yang sangat terampil, dan mungkin hanya butuh beberapa menit bagi Hubong untuk merawat mereka sendirian. Sisanya lemah, tapi mereka adalah biksu dari marga Mudan. Apa yang harus kita lakukan? Ada 2 jawaban untuk pertanyaan ini. Salah satunya adalah menyerah tinggal di penginapan ini dan melewati hujan, atau tetap diam di penginapan tanpa membuat masalah. Yowun melirik keluar, dan hujan sepertinya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Hujan monsun lebat yang sepertinya tidak berhenti. Itu bukan langkah bijak untuk mencari sungai dalam cuaca seperti ini. Kurasa kita harus tetap diam dan berbaring. Dia menutupi wajahnya dengan topeng, jadi kecil kemungkinannya mereka akan ditemukan. Dan dari apa yang dia rasakan, orang terkuat di dalam kelompok itu hanyalah prajurit tingkat master. Mereka bukan pasangan yang cocok, tetapi itu tidak berarti kelompok Yowun dapat menimbulkan masalah di wilayah kekuasaan keadilan. Astaga, lihat hujannya, Hubong kemudian terlambat masuk, basah kuyup oleh hujan. Dia kemudian melihat biksu berpakaian putih dan mengerutkan kening. Jangan katakan apapun. Yang Danwa mengirim pesan telepati, jadi Hubong berpura-pura tidak ada yang salah dan duduk. Tapi Hubong dan Munku berada di Yulin untuk pertama kalinya, jadi mereka menjadi tegang saat melihat pasukan musuh. Tapi Yowun sepertinya tidak terganggu sama sekali. Aku mendengar ini juga untuk pertama kalinya, dia benar-benar berani. Yang Danwa tercengang. Mereka duduk tepat di sebelah para beku, tidak jauh dari tempat itu. Karena tindakan berani ini, biksu dari marga Mudan tidak terlalu memikirkan mereka dan kembali makan malam.
Seorang lelaki tua dengan asap pipa bangkit dan berjalan ke meja Youn. Sedang makan malam. Sebagian besar penginapan besar seharusnya memiliki server yang berfungsi, tetapi sepertinya lelaki tua melakukannya sendiri. Yang Danwa berbicara kepadanya. Apakah Anda punya kamar, Tuan? Kurasa kamu butuh kamar dalam cuaca seperti ini. Tapi apakah kamu tidak punya? Nah, seperti yang bisa Anda lihat dengan semua tamu ini. Ruang makan memiliki total 8 meja, dengan 5 meja penuh dengan tamu yang berjumlah hingga 25 orang. Yang Danwa melirik dan melihat hanya 8 ruangan yang cocok dengan meja tersebut. Apakah kamu tidak memiliki kamar yang tersedia? Saya punya kamar untuk 2 orang, jika Anda tidak setuju tinggal di kamar yang sama. Sepertinya kamar untuk 2 orang itu cukup kecil. Yang Danwa mengerutkan kening sambil menggaruk dagunya. Dia tidak bisa menawarkan Lord of the Demonic Cult untuk tidur bersama di kamar kecil. Saat itulah seseorang berbicara padanya. Demi Tuhan yang Maha Kuasa, sepertinya kau butuh kamar. Youn berbalik, dan salah satu biksu dari klan Mudan bangkit dan melihat ke arah mereka. Dia memiliki pakaian biksu bersih dengan kumis. Yang Danwa menjadi waspada. Dia ingin menghindari kontak, jadi dia tidak mengira dia harus berbicara dengan mereka dengan cara ini. Tapi justru lelaki tua itu yang merespons. Haha, apakah kamu akan menawarkan kamarmu, biksumu? Yah, tamumu dalam masalah. Kami, umat Allah, dengan senang hati dapat memberikan kamar kami untuk kebaikan orang lain. Sepertinya keduanya saling mengenal dengan baik. Orang tua itu merembes panjang dari pipanya dan berbicara. Yah, biksu Mujinja kami dari klan Mudan mengatakan dia akan menawarkan kamarmu. Apa yang kamu katakan? Yang Danwa ragu-ragu sebentar, tetapi bangkit dan membungkuk kepada biksu itu. Terima kasih, biksumu. Bagi Tuhan yang Maha Kuasa, tidak, itu bukan apa-apa. Sepertinya kalian adalah pahlawan yang telah belajar seni bela diri. Itu adalah perbuatan yang harus dilakukan untuk saudara seperjuangan. Rupanya biksu Mujinja mengira kelompok Youn adalah pejuang kekuatan keadilan. Youn menyembunyikan energinya, tetapi dia pikir dia harus berhati-hati dalam bertindak. Saat itulah Mujinja mengirim pesan telepati ke Yang Danwa. Tampaknya, kamu melayani tuanmu di sana, kan? Jangan khawatir dan gunakan di luar ruangan. Mujinja kemudian memasukkan mata pada Hubong. Yang Danwa hampir tertawa bahak tetapi dia harus menahan diri. Apalagi Chun Youn tertawa kecil saat mendengar pesan telepati itu. Itu sebabnya, Mujinja adalah pemimpin kelompok itu. Dia adalah seorang pejuang di tahap akhir tingkat master, jadi dia hanya bisa merasakan energi dari Hubong, dan dia mengira Hubong adalah pemimpinnya. Semua anggota Youn terlihat sangat muda, jadi tidak terpikirkan oleh Mujinja bahwa mungkin mereka jauh lebih kuat. Hubong menjadi bingung karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan ketika Mujinja kembali ke tempat duduknya sambil tertawa, Hubong meringis dan mengirim pesan telepati ke Youn. Tuan, biksu itu aneh. Dia bertanyakan mata saya, seperti yang dilakukan tetua Huan, apakah dia cabul? Bab 266. Mari berharap hujan berhenti besok. Sementara mereka berbicara, lelaki tua itu mengeluarkan makanan dari dapur dan meletakkannya di atas meja. Setidaknya dia tidak membawa pipanya saat membawa makanan. Yah, hujan akan berhenti besok pagi. Sepertinya dia telah mendengar sedikit dari apa yang mereka bicarakan. Hubong berkata, hujannya sangat deras. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Saya telah tinggal di wilayah ini selama 30 tahun. Kami tidak dalam periode musim hujan. Ini hanya hujan yang lewat. Oh, itu bagus. Hubong berbicara dengan penuh semangat kepada Youn dan lelaki tua itu mengerutkan kening dan bertanya, apakah kalian mencoba memasuki Sword Creek? Saat dia selesai, ruang makan segera menjadi sunyi. Bahkan sulit untuk percaya bahwa aula itu berisik sampai beberapa waktu yang lalu. Para tamu berakting jika mereka tidak tertarik, tetapi mereka fokus pada apa yang dikatakan lelaki tua itu. Ini aneh. Chun Youn dan anggotanya merasakan udara aneh di dalam aula dan melihat sekeliling. Ada 2 kelompok lain yang telah belajar seni bela diri,
tetapi ketiga kelompok seni bela diri berhenti dan fokus pada mereka. Ini aneh. Orang tua itu melanjutkan, biarkan aku memberitahumu. Jangan masuk ke Sword Creek. Hah. Hubong menoleh ke belakang dan lelaki tua itu mengambil piring dan mengambil pipanya. Dia kemudian mengambil rembesan panjang dan mendesah saat dia berbicara. Wah, ada lagi yang belum keluar setelah masuk ke sungai itu. Saya hanya berharap Anda tidak bunuh diri. Petik 2. Pria tua, tentang apa itu? Yang Danwa bertanya. Sebelum dia pergi, dia telah mendengar banyak informasi tentang Sword Creek dari Huan Yi. Tapi mereka tidak pernah mendengar ada orang lain selain tim ekspedisi khusus yang hilang di Sword Creek. Yah, akhir-akhir ini ada seniman bela diri seperti kalian, tapi aku tidak pernah melihat mereka keluar setelah mereka pergi ke sungai itu. Orang tua itu menghela nafas ketika guntur bergemuruh di luar, dengan kilat menyambar. Semua orang kini diam dan fokus pada apa yang dikatakan lelaki tua itu. Apakah terjadi sesuatu di sungai? Petik 2. Aku hanya seorang lelaki tua di penginapan. Saya tidak tahu banyak, tapi saya memperingatkan Anda. Dan ketika hujan berhenti, akan ada kabut. Jangan mencoba masuk dan bunuh diri. Kembali saja. Orang tua itu berbicara, dan semua anggota kelompok Yowun menjadi murung. Mereka ingin bertanya, tetapi mereka tidak sanggup bertanya ketika semua orang di sekitar mendengarkan mereka. Yang Danwa mengirim pesan telepati ke Yowun. Kami punya banyak telinga di sini, jadi saya akan bertanya pada lelaki tua itu nanti tentang detailnya. Anda harus istirahat setelah makan malam, tuanku. Saya mengerti. Yowun mengira Yang Danwa benar sampai mereka kembali makan malam. Orang tua itu kembali ke pipanya dan ruang makan kembali berisik. Tapi satu-satunya perbedaan. Adikmu, sepertinya sesuatu terjadi padanya. Mungkin pemilik penginapan itu mengetahui sesuatu. Demi Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku, jangan langsung mengambil kesimpulan. Saya minta maaf. Ada banyak pesan telepati yang bolak-balik di aula. Yowun bisa mendengar semuanya melalui telinganya saat Nano berusaha mengganggunya. Ada kelompok lain dari tim keadilan dan sepertinya mereka sedang mencari sesuatu di sungai. Pasti terjadi sesuatu di sungai. Kami belum bisa memastikannya. Tidak mungkin letnan kita mati. Tetapi, kami akan melanjutkan pencarian sesuai rencana. Ya, Tuan. Sepertinya mereka juga, seperti Yowun, sedang mencari orang hilang. Namun kelompok lain sepertinya mempunyai tujuan berbeda. Ini aneh. Mungkin benda itu tidak ada di sana. Mustahil. Tidak ada yang meninggal karena mereka tidak membawanya sebelumnya. Kurung siku buka ... Mungkin terjadi sesuatu pada dokter yang saleh itu. Itu juga tidak mungkin. Apakah kamu tidak tahu siapa yang melindungi dokter yang saleh itu? Bab 267. Chun Yowun dan Munku dengan canggung memasuki ruangan. Mereka berbagi kamar asrama yang sama ketika mereka menjadi taruna di Akademi Iblis, tapi ini terasa sangat berbeda. Mereka masih muda dan tidak memiliki perasaan satu sama lain saat itu. Sekarang, itu berbeda. Selain itu, belum ada taruna lain seperti sebelumnya. Hanya Chun Yowun dan Munku yang ada di ruangan itu. Wajah Munku memerah karena tidak tahu harus berbuat apa. Dan ketika mereka memasuki ruangan, ada hal lain yang mengejutkan mereka. Apa? Hanya ada satu tempat tidur. Kamar yang dikatakan kamar untuk 2 orang ternyata lebih besar dari yang mereka kira, tapi hanya ada satu tempat tidur. Tampaknya ruangan ini adalah ruangan yang diberikan Biksu Mujinja kepada mereka. Saya pikir ada kesalahan. Tuanku, saya akan meminta Hubong pindah kamar. Jika Munku meninggalkan ruangan sebelum Yowun bisa mengatakan apapun. Setelah keluar kamar, Munku berusaha menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Dia tidak tahu sebelumnya, tapi itu membuatnya sangat gugup tinggal di kamar kecil bersama orang yang dia cintai. Aku gemetar. Dia meraih tangannya yang gemetar. Apapun masalahnya, rasanya tidak enak tidur di kamar yang hanya memiliki satu tempat tidur. Munku menuju ke sisi lain lantai 2 melalui koridor berbentuk persegi. Ruangan lainnya berada di sisi berlawanan. Saat dia berjalan, seorang biksu dari klan Mudan menaiki tangga. Mujinja membungkuk pada Munku saat mereka bertemu di koridor.
Sepertinya tuanmu memiliki selera yang aneh. Aku memberikan kamar agar tuanmu bisa beristirahat sendirian, tapi jika ada 2 orang di sana. Apa? Tidak apa-apa. Biksu Mujinja menggelengkan kepalanya dengan canggung dan pergi ke kamarnya. Sepertinya dia salah menilai hubungan Hubong dan Yang Danwa, tapi Munku bukanlah tipe orang yang tahu tentang hal semacam ini, jadi dia penasaran. Munku kemudian sampai di kamar tempat tinggal Hubong dan Yang Danwa dan mengetuk. Hubong. Dia tidak berani memanggil tetua keempat, jadi dia membisikkan nama Hubong. Tapi tidak ada jawaban. Dia tidak yakin apakah Yang Danwa ada di dalam, tapi dia merasa kehadiran Hubong aneh. Mungkin dia pura-pura tidak mendengar. Munku kemudian mengetuk lebih keras. Hubong. Seseorang di dalam lalu berlari ke pintu dan membukanya sedikit. Di dalam gelap tanpa lampu. Hubong menjulurkan kepalanya ke pintu dan berbicara. Apa itu? Kukira kamar kita sudah diganti. Kamar kami hanya memiliki 1 tempat tidur. Wajah Hubong menjadi aneh saat mendengar itu. Dia mengira kedua kamar itu semuanya memiliki 2 tempat tidur, tapi sebenarnya lebih baik jika kamar yang dimasuki Youn memiliki 1 tempat tidur. Hubong, sadarkah kamu kalau kamu sedang nyengir seperti orang mesum? Wajah Hubong menyeringai aneh. Dia kemudian mengubah ekspresinya agar terlihat seperti dia bersimpati dan menyesal. Oh, permisi. Apa, kamar ini juga hanya memiliki 1 tempat tidur? Jangan berbohong. Tidak, bukan aku. Aku harus tidur di lantai, kamu tahu, dan Tuan Yang Danwa sedang tidur sekarang. Apakah kamu ingin aku membangunkannya? Hubong berbicara dengan santai, dan Munku mengerutkan kening. Dia ingin menerangi ruangan untuk memeriksanya, tetapi dia tidak tahan melihat Penatua bangun dari tidurnya. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke kamarnya. Dan Hubong tersenyum puas saat melihat Munku kembali. Kamu harus berterima kasih padaku nanti. Hubong kemudian mendengar suara rendah Penatua keempat Yang Danwa. Saya hanya mengizinkan Anda melakukan ini sekali, Letnan Hu. Iya Pak, hehehe. Munku, setelah sampai di depan ruangan, berdiri dengan ragu. Sejauh ini baik-baik saja, tapi jantungnya mulai berdebar kencang lagi. Pukulannya sangat keras sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam. Saat itulah pintu terbuka. Apakah dia bilang dia akan pindah kamar? Chun Youn lah yang merasakan kehadiran orang di luar pintu. Munku tersipu dan menggelengkan kepalanya. Tidak, dia bilang mereka hanya punya 1 tempat tidur di sana juga. Petik 2. Benar-benar, dia tidak akan percaya jika Hubong ada di sana untuk memberitahu Youn, tapi dia tidak bisa berbuat banyak karena Munku sepertinya sudah terbujuk. Youn lalu menyuruh Munku masuk. Munku mulai memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya dan Youn berbicara kepadanya. Munku, Anda harus tidur di tempat tidur. Saya akan duduk di lantai dan bermeditasi malam ini. Apa? Munku kaget. Youn kemudian sedikit tersipu dan menawarkan Munku untuk tidur di kasur lagi. Awalnya dia tidak menyadarinya, tapi sekarang dia menyadari bahwa Youn juga terlihat malu. Rasanya aneh. Apakah dia juga gugup? Sepertinya dia bukan satu-satunya yang gugup dengan situasi ini. Ketika dia menyadari hal ini, kegugupannya mereda dan dia sekarang menganggap Youn lucu. Youn selalu berhati dingin dan tanpa emosi, tapi melihat wajahnya yang memerah membuat Munku merasa lebih baik. Dia tidak yakin sampai sekarang, tapi dia mulai berpikir mungkin Youn juga menyukainya. Kamu bisa tidur dulu. Tetapi, saya baik-baik saja. Apa kamu yakin? Petik 2. Ya, aku tidak bisa membantumu jika kamu menyesal di kemudian hari. Munku tidak lagi gugup saat dia menggoda dan Youn mengangguk. Munku lalu tersenyum dan melepas pakaian luarnya dan menaruhnya di atas meja. Bab 268. Ups. Youn kemudian menjadi kaget dan berbalik. Dia tahu bahwa dia tidak akan melepas semua pakaiannya bersamanya di sini, tapi itu tetap terasa memalukan. Saat dia menunggu, dia merasakan Munku mendekatinya. Dan saat Youn berbalik, dia membeku. Munku tanpa masker kulit dan berdiri 1 kaki dari Youn. Wajah cantik Munku yang disinai cahaya lilin redup membuat jantung Youn berdebar lebih kencang dari sebelumnya.
Munku menatap Youn yang tersipu, dan bibirnya begitu menggoda. Youn menjadi malu dan tergagap. Kak, kenapa kamu melepas topengmu? Munku tersenyum saat reaksi malu-malu Youn membuatnya senang. Dia masih memiliki senyuman yang murni dan indah seperti saat pertama kali menunjukkan dirinya kepada Youn di bawah sinar bulan di akademi. Dia berbicara kepada Youn yang memperhatikannya dengan tatapan terpesona. Apakah kamu menyukaiku? Munku bertanya hati-hati, suaranya bergetar. Youn merasakan kegugupannya dan kembali menatap matanya. Munku lalu menggerakkan bibir kecilnya lagi untuk bertanya. Atau, kamu tidak menyukaiku? Matanya menunjukkan bayangan Youn. Youn terdiam beberapa saat mendengar pertanyaan itu, tapi perlahan mengangkat tangannya dan meletakkannya di pipi putihnya. Munku gemetar saat merasakan sentuhannya. Ah! Youn tersenyum pada Munku yang gemetar seperti burung kecil. Aku menyukaimu. Ah! Dia memikirkan Munku sejak dia melihatnya kembali di akademi. Namun Youn tumbuh tanpa cinta sejak ibunya Lady Hua meninggal, sehingga dia tidak terbiasa dengan cinta dan kasih sayang. Munku tersenyum melihat Youn yang terlihat malu sambil menyentuh pipi Munku. Hehe, dia kemudian berjingkat dan mendekatkan bibirnya ke bibir Youn. Dua bibir bertemu dan mata Youn melebar. Aroma lembut dan manis Munku memasuki hidung Youn. Saat itulah Youn mendengar suara Nano di kepalanya. Detak jantung pengguna meningkat dengan cepat. Kadar hormon meningkat. Nano, matikan suaranya. Mengaktifkan mode senyap. Setelah ciuman panjang, Youn dan Munku saling melepaskan bibir. Munku menahan napas hingga terengah-engah. Hah! Pipinya memerah saat dia berdiri dengan malu-malu dan jantung Youn mulai berdetak lebih cepat. Keduanya menjadi terpesona dengan sensasi ciuman pertama mereka. Mereka tidak pernah diajari cara melakukannya, namun mereka mulai berciuman lagi dan mulai saling menyentuh pipi dan tubuh satu sama lain. Segera, mereka berdua duduk di tempat tidur dan mulai saling menyelam. Sekitar 1 jam kemudian, penatua keempat Yang Danwa dengan hati-hati keluar dari asrama. Hubong ada di kamar, mendengkur saat tidur. Yang Danwa berpegangan pada pagar dan melihat ke bawah. Aula itu kosong karena semua tamu telah kembali ke kamar masing-masing. Yang terdengar hanya suara hujan di luar gedung. Dia telah menunggu sampai semua tamu kembali ke kamar. Yang Danwa dengan cepat melompat dari pagar dan turun ke lantai pertama. Kakinya sangat ringan sehingga dia bahkan tidak mengeluarkan suara. Keterampilan prajurit tingkat master yang unggul berada di luar kemampuan orang normal manapun. Haruskah dia tidur? Saat itu sudah lewat tengah malam jadi lelaki tua itu mungkin sudah tertidur. Tidak mungkin ada lagi tamu yang datang selarut ini dengan hujan deras di luar. Dia tahu ada ruang bagi para pekerja untuk tidur di sebelah dapur, jadi dia dengan hati-hati berjalan ke sana dan membuka pintu kamar itu. Dan, ada 2 tempat tidur, tapi hanya 1 tempat tidur yang memiliki staf memasak di atasnya. Tempat tidur lainnya kosong, dengan jejak seseorang yang baru saja bangun dari sana. Kemana dia pergi? Yang Danwa menggunakan akal sehatnya untuk fokus merasakan keberadaan manusia di dekatnya. Hujan deras menjadi penghalang, tapi dia merasakan ada seseorang di dekatnya. Lumbung, orang itu ada di gudang. Yang Danwa kemudian segera meninggalkan penginapan dan keluar. Hujan masih deras disertai guntur dan kilat sesekali. Yang Danwa mengambil langkah agar tidak basah kuyup oleh hujan dan berlari menuju gudang. Sesampainya di sana, dia harus segera bersembunyi. Dia hanya berharap bisa bertemu lelaki tua itu, tapi ada lelaki lain di sana. Orang tua itu sedang berbicara dengan seorang pria dengan label oranye di tangannya. Itu tadi. Dia telah mendengar sebelum datang ke sini bahwa tanda oranye diperlukan untuk bertemu dengan dokter yang saleh. Itu saja, teks tersebut terlihat mirip dengan yang dibawa oleh tim ekspedisi khusus. Yang Danwa memutuskan untuk menunggu sebentar karena ada tamu yang datang lebih dulu. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lelaki tua itu menggunakan jari-jarinya seperti pedang dan dengan cepat menusuk dahi lelaki itu. Pria itu juga tidak menyangka akan diserang dan dibunuh dengan mata terbuka lebar. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia mengira pria itu adalah pria normal, namun tampaknya pria tua itu sebenarnya adalah petarung yang kuat. Dan saat dia terkejut,
lelaki tua itu menggumamkan sesuatu. Bibirnya membaca ini. Ada tikus yang bersembunyi di sini. Bab 269. Orang tua itu menurunkan tubuhnya untuk mengambil label oranye yang dijatuhkan orang mati itu. Dia kemudian memasukkannya ke dalam sakunya dan mengangkat tubuhnya untuk meregangkan pinggangnya. Sepertinya dia memalsukan punggungnya yang bungkuk dan berdiri tegak. Aku membuang banyak waktu untuk mendapatkan ini. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Energi yang muncul dari dalam dirinya dan udara di sekitarnya tiba-tiba berubah dan Yang Danwa menyadari bahwa itu berbahaya. Saat itulah pria itu menghilang ke jalan setapak. Itulah teknik bayangan cermin. Yang Danwa dengan cepat menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke depan. Orang tua itu kemudian muncul di depan dan mundur untuk menghindari serangan itu. Yang Danwa memelototi lelaki tua itu saat dia basah kuyup oleh hujan lebat. Orang tua itu menyeringai. Oh, kamu lebih cepat dari yang kukira. Jika tetesan air hujan tidak memercik di depan matanya, Yang Danwa tidak akan menyadari bahwa lelaki tua itu datang untuknya. Orang tua itu setidaknya lebih kuat dari Yang Danwa sendiri. Orang tua, siapa kamu? Aku, hahaha, aku hanya pemilik penginapan. Berbohong, tidak mungkin pemilik penginapan biasa bisa sekuat ini. Kulit wajah lelaki tua itu mulai mengepak di tengah derasnya hujan. Apa itu masker kulit? Sekalipun pengerjaan topengnya sangat ahli, tidak mungkin topeng itu bisa menempel di wajah di bawah hujan lebat ini. Orang tua itu menyerang Yang Danwa dan Yang Danwa mengayunkan pedangnya untuk membela diri. Energinya sangat kuat. Energi yang masuk melalui jari-jari lelaki tua itu sungguh luar biasa. Yang Danwa mampu mempertahankan diri namun ia didorong mundur sekitar 5 langkah. Orang tua itu kemudian melangkah lebih jauh, menyerang dari berbagai sudut untuk mencapai titik lemah Yang Danwa. Yang Danwa kemudian berbalik dan menciptakan penghalang pedang untuk menangkis serangan tersebut. Dengan pedang Ki yang dilemparkan ke arahnya dibelokkan, lelaki tua itu sudah berada di atas Yang Danwa, dan mengejar dahinya. Yang Danwa menarik dirinya kembali karena terkejut dan lelaki tua itu menendang kakinya. Yang Danwa kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah berlumpur. Dia kemudian berguling-guling di tanah untuk menghindari serangan lelaki tua berikutnya yang menimpanya. Energi tajam menembus dirinya, hampir membelahnya menjadi 2 jika dia tidak bergerak lebih cepat. Danwa kemudian meletakkan tangannya di tanah untuk mendorongnya seperti pegas dan mengirimkan bilah Ki ke dalam penginapan. Pedang Ki menembus dinding penginapan, menghancurkannya di tengah jalan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Jadi, Anda memilih langkah lain. Ya. Alasan Ki Pedang adalah untuk membangunkan orang-orang di penginapan. Yang Danwa berharap Chun Youn memberikan perhatian yang besar. Orang tua itu mengejek. Apakah menurutmu orang yang lemah di dalam akan menyelamatkanmu? Anda hanya menambah jumlah korban tewas. Orang lemah. Baiklah, kita lihat saja nanti. Kamu hanya menggertak. Orang tua itu kemudian menghilang dan terbelah menjadi 2 dan mendekati Yang Danwa ke arah yang berbeda. Pergerakannya sangat cepat hingga terlihat seperti ada 2 orang. Yang mana? Hanya satu yang asli, tapi tidak ada satupun yang cacat. Yang Danwa kemudian memfokuskan energinya pada pedang untuk menciptakan kekuatan Ki, dan mengayunkannya secara luas untuk menyerang kedua musuh tersebut. Jejak pertama yang dia hubungi adalah ilusi. Serangan sebenarnya datang dari kiri. Lebih cepat, Yang Danwa mengayunkan pedangnya lagi, tapi sudah terlambat untuk bertahan. Kekuatan pedang biru Ki melewati pedang Yang Danwa dan tidak dapat menembus jantung dari mana asalnya, tetapi melewati bahu kiri Yang Danwa. Yang Danwa meringis kesakitan. Orang tua itu kemudian melihat Yang Danwa menyusut dan mencoba menyelesaikannya. Aku akan mengirimmu ke neraka. Orang tua itu kemudian meluncur ke arah kepala Yang Danwa untuk menusuknya. Saat itulah lelaki tua itu tiba-tiba merasakan ledakan energi dan melompat mundur. Kekuatan pedang biru Ki melesat melewatinya di tempatnya berdiri. Kekuatan Ki meledak saat turun ke tanah, melemparkan puing-puing ke atas. Orang tua itu mengayunkan jarinya dan puing-puing yang datang ke arahnya dibelokkan oleh pelindung pedang yang dibuat oleh jarinya. Saat itulah seseorang muncul di depan Yang Danwa. Yang Danwa masih kesakitan, tapi dia langsung berseri-seri melihat penampilan orang tersebut. Tuan, Chun Youn lah yang menyelamatkannya.
Sepertinya dia keluar dengan cepat, jadi atasannya tergantung di sana dan wajahnya agak merah. Siapa pria itu? Dia tidak yakin apa yang terjadi sejak Youn baru saja pergi, tapi sepertinya lelaki tua itu bukan sekadar pemilik penginapan biasa. Dia setidaknya cukup kuat untuk menghindari serangan kekuatan pedang Qi yang dilemparkan sebagai penyergapan. Orang tua itu menjadi murung. Aku hanya mengira dia masih kecil, apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Youn berada pada tahap akhir dari level Master Superior, sehingga dia bisa sepenuhnya mengendalikan energinya. Itu sebabnya lelaki tua itu hanya menganggap Yang Danwa sebagai yang paling berbahaya. Jadi, dia mencoba menelepon pemuda ini. Orang tua itu sekarang mengerti mengapa Yang Danwa melemparkan pedang Qi ke arah penginapan. Youn mengarahkan pedang naga putihnya ke orang tua itu dan bertanya, "Kamu? Apa yang kamu?" Petik 2, petik 2. Orang tua itu tidak menjawab. Dia berpikir apakah dia harus melawan Chun Youn atau melarikan diri. Saat itulah dia mendengar kerumunan orang keluar dari penginapan. Anda menyelamatkan hidup Anda. Itu alasan yang bagus. Dia menyerahkan kata-kata itu kepada Yang Danwa dan melompat. Berhenti. Youn melemparkan peluru kekuatan Qi ke orang tua itu, tetapi orang tua itu bahkan tidak menoleh ke belakang dan hanya menghindar dan menghilang. Dia menghilang menuju Sword Creek dan dia bersikeras tidak ada yang bisa pergi. Youn ragu apakah dia harus mengejar lelaki tua itu, tapi menyerah. Dia tidak bisa merasakan energi lelaki tua itu, artinya lelaki tua itu sekuat atau lebih kuat dari Youn. Danwa, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Tuan. Yang Danwa menjawab, tapi dia pucat. Rasa sakitnya pasti sangat parah karena bahunya ditembus kekuatan Qi. Youn lalu menekan bercak darah di sekitar bahunya untuk menghentikan pendarahan. Saat itu juga, sekelompok prajurit termasuk klan Mudan keluar dari penginapan. Mereka semua tampak tegang karena pedang Qi yang menembus lantai pertama penginapan. Biksu Mujinja mula-mula berlari ke arah mereka dan bertanya, "Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini?" Sulit untuk menjelaskan caranya, dan Yang Danwa dengan cepat memberikan penjelasan. Biksumu, saya disergap. Bab 270. Disergap. Nampaknya jika dilihat dari bahu kirinya, Yang Danwa sedang tidak dalam kondisi baik. Yang Danwa mengarahkan wajah pucatnya ke arah gudang. Saya sedang dalam perjalanan untuk menggembalakan kuda, dan lelaki tua di penginapan itu membunuh seorang pria. Terbunuh. Sekelompok tentara lainnya kemudian dengan cepat berlari menuju gudang. Ada seorang lelaki tua yang meninggal di gudang. Pemimpin. Ketiga orang itu kaget melihat orang mati, pemimpin mereka di gudang. Pria itu mengatakan dia akan bertanya kepada orang tua itu, tetapi ditemukan tewas. Saat mereka sedih dan marah, salah satu dari mereka mencari pria tersebut tetapi mereka tidak dapat menemukan label oranye. Tidak, jangan di sini. Mereka kemudian mulai mencari di daerah tersebut dan segera berlari ke tempat yang Danwa berada dan bertanya. Apakah orang tua itu membunuh pemimpin kita di sini? Ya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia kemudian berlari menuju sungai saat kalian semua keluar. Tidak, bersiaplah. Ya, Tuan. Mereka bertiga hanya berpikir untuk menemukan lelaki tua yang bertanggung jawab atas kematian pemimpin mereka dan mencuri label oranye. Saat itu malam hujan lebat, tetapi mereka mengeluarkan kudanya dan membawa pemimpin mereka yang sudah mati dan meninggalkan penginapan. Biksu dari marga Mudan berusaha menghentikan mereka karena hujan terlalu deras, namun sia-sia. Mujinja tampak terkejut melihat apa yang terjadi dan menggelengkan kepalanya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah mengenal lelaki tua itu selama bertahun-tahun, namun dia tidak percaya bahwa lelaki tua itu sebenarnya adalah petarung yang kuat dan membunuh salah satu tamunya. Mereka juga berpikir untuk mengajukan pertanyaan kepada lelaki tua itu, jadi mereka juga berpikir mereka sedikit beruntung. Dia kehilangan banyak darah. Aku harus kembali ke kamarku dan mengistirahatkannya. Ya, tentu saja. Youn membantu Yang Danwa masuk ke dalam ruangan, dan salah satu biksu dari klan Mudan berbisik kepada Mujinja. Apakah kamu melihatnya, saudaraku? Petik 2. Ya, ini masker kulit.
Mereka memperhatikan Youn memakai topeng kulit di wajahnya. Tidak mungkin mereka tidak mengenali topeng kulit yang sedikit bengkok karena hujan. Apakah menurutmu mereka sebenarnya berada di balik pembunuhan pria itu, dan mungkin pria tua itu? Saya kira tidak demikian. Mengapa? Seorang biksu bertanya pada Mujinja dan biksu lain yang memperhatikan Youn dengan cermat dan pedang Danwa berbicara. Adikmu benar. Keduanya menggunakan pedang. Tapi orang mati itu menderita luka pedang. Oh, namun meski Youn bukan tersangka, bukan berarti ia tidak curiga dengan topeng kulit tersebut. Sword Creek adalah tempat rahasia. Mujinja kemudian memandangi langit malam dengan hujan lebat dan gemuruh guntur. Sepertinya angin berbahaya bertiup lagi di Sword Creek. Keesokan paginya, hujan deras berhenti seolah-olah tidak pernah turun hujan. Burung-burung berkicau dari segala arah, dan sepertinya tidak akan ada lagi hujan. Itu kabar baik bagi mereka yang berencana untuk pergi. Kelompok Youn bersiap berangkat sebelum fajar. Youn berencana untuk pergi lebih awal, karena dia mendengar para biksu dari klan Mudan membicarakannya tadi malam, dan mengira mereka mulai curiga. Tetapi, mereka sudah pergi. Saat Youn bangun pagi-pagi, hujan mulai reda dan para biksu dari marga Mudan segera meninggalkan penginapan. Mereka pergi diam-diam, berusaha untuk tidak memberitahu siapapun bahwa mereka akan pergi. Apakah karena kejadian kemarin? Setelah kejadian tadi malam, Youn dan biksu dari klan Mudan membangunkan staf dapur agar mereka bisa menanyakan siapa lelaki tua itu. Saya tidak tahu apa-apa, Tuan. Saya mengatakan yang sebenarnya. Berbeda dengan lelaki tua itu, staf dapur hanyalah lelaki biasa yang belum mempelajari seni bela diri apapun. Hal yang menarik adalah lelaki tua itu menghilang sekitar 5 hari sebulan yang lalu dan kembali. Dia terlihat aneh setelah itu tapi orang tua itu awalnya aneh dalam banyak hal, jadi staf dapur menganggap itu bukan masalah besar. Youn kemudian menyadari bahwa pria yang dilawannya telah datang ke penginapan ini sekitar sebulan yang lalu, berpura-pura menjadi orang tua. 5 hari itu mungkin adalah hari bagi lelaki itu untuk membuat topeng lelaki tua yang sudah meninggal itu. Namun setelah mengetahui bahwa mereka menyadari lelaki tua itu telah berubah sebulan yang lalu, para biksu dari klan Mudan menjadi depresi. Saudara laki-laki, itu cocok dengan tanggal ketika kita kehilangan kontak dengannya. Kurung siku buka titik. Kalau begitu kita harus bergegas. Youn mengira ada sesuatu yang terjadi, setelah menguping pesan telepati mereka. Tampaknya kepergian mereka yang cepat terkait dengan apa yang mereka katakan. Jika mereka pergi ke Sword Creek, aku akan segera mengetahuinya. Youn merasa dia akan tahu. Saat dia menunggu di luar gudang, penatua keempat yang Danwa dan Hubong diam-diam meninggalkan penginapan. Mereka membawa makanan dan air yang mereka peroleh dari dapur. Yang Danwa masih pucat karena lukanya. Apakah kamu baik-baik saja? Maaf Pak, tapi saya bisa melakukan bagian saya. Jaga dirimu baik-baik, oke? Ya, Tuan. Yang Danwa mengobati kerusakan internalnya dengan bermeditasi sepanjang malam, namun luka di bahunya terlalu parah. Setidaknya bahu kirinya, yang memungkinkan dia menggunakan pedangnya. Hubong yang sedang tidur bisa mengetahui apa yang terjadi setelah diberitahu oleh Yang Danwa di pagi hari. Aku akan mengeluarkan kudanya. Anda melakukan itu, Letnan Hu. Hubong merasa kasihan karena dia tidak menyadari apa yang terjadi dan menundukkan kepalanya. Dia kemudian menatap matanya dengan Munku. Namun Munku langsung tersipu dan berbalik untuk menghindari kontak mata dengan Hubong. Hubong menyeringai. Dia berhasil.